Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Aji Bowo, NIM akhir 221 dari kelas akuntansi D 2019. Saya akan menjelaskan tentang bab 2 sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang saya gunakan bukunya berjudul Sistem Informasi Manajemen karya Raymond McLeod dan George Shell edisi ke-10. Modul sistem umum perusahaan. Aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, lingkaran umum balik. Sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan, diubah ke tingkat keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pengalaman sampai akhirnya meninggalkan perusahaan. Aliran sumber daya virtual berupa data, informasi dalam bentuk keputusan. Aliran dua arah, data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Sedangkan mekanisme pengendalian perusahaan dapat dibuat untuk membantu mempertemukan kepentingan manajer dan pemilik saham yang berbeda. Lingkaran umum balik, pengendalian dicapai dengan menggunakan lingkaran yang terdapat di dalam sistem. Lingkaran tersebut dinamakan lingkaran umum balik. Lingkaran ini menyediakan suatu jalur bagi sinyal-sinyal dari sistem ke mekanisme pengendalian dan sebaliknya. Ini adalah model sistem umum perusahaan. Selanjutnya, 8 unsur sumber daya lingkungan. Perusahaan memiliki 8 unsur sumber daya lingkungan, yaitu pemerintah, masyarakat keuangan, pemasok, serikat pekerjaan, pemegang saham, pesaing, pelanggan, dan masyarakat global. Selanjutnya, mengelola sumber daya fisik. Rantai pasokan adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat, waktu, dan efisien. Proses ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan atau supply chain management dan terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut. 1. Meramalkan permintaan pelanggan. 2. Membuat jadwal produksi. 3. Menyiapkan jaringan transportasi. 4. Memesan persediaan pengganti dari para pemasok. 5. Menerima persediaan dari pemasok. 6. Mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. 7. Melakukan produksi. 8. Melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. 9. Melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat diciptakan pada ketiga level piramida fungsional perusahaan. Keunggulan strategis. Keuntungan dicapai melalui seleksi arah strategis, mendasar, dan tujuan perusahaan. Sedangkan keunggulan taktis, metode untuk menyempurnakan strategi dalam cara yang lebih baik dari pesaing. Keunggulan operasional, transaksi, dan proses harian yang memberi keuntungan. Untuk meraih keunggulan kompetitif, beberapa perusahaan memiliki beberapa faktor untuk meraihnya, yaitu aktivitas pendukung, infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Sedangkan aktivitas utama yaitu logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran, serta jasa. Sistem nilai. 1. Rantai nilai pemasok. Sistem yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. 2. Rantai nilai perusahaan.
Tujuannya adalah untuk mengenali kegiatan mana yang paling berharga, yaitu sumber biaya atau keunggulan diferensiasi, kepada perusahaan dan mana yang dapat ditingkatkan untuk memberi keunggulan kompetitif. 3. Rantai nilai pelanggan. Rantai nilai menunjukkan bagaimana sebuah produk bergerak dari tahap bahan baku ke pelanggan akhir. Tantangan dari pesaing global. 1. Fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di berbagai negara yang terdapat anak perusahaan. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai pasar kebutuhan pasar di seluruh dunia. 4. Kemampuan untuk berbagi pengetahuan antara unit di berbagai negara. 5. Dapat mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. 6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. 7. Kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan. Manajemen pengetahuan. Dari database, didukung oleh piranti keras komputer, serta perangkat lunak komputer, akan menghasilkan spesialisasi informasi. Spesialisasi dimanfaatkan oleh pengguna dengan ditunjang fasilitas akan menghasilkan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.